Pemirsa, belajar membaca Al-Quran bagi anak dengan gangguan pendengaran berlaku bagi santriwan santriwati di Pondok Pesantren Tahfidz Tunarungu di Sleman, Yogyakarta. Mereka menghafal Al-Quran dalam sunyi menggunakan bahasa isyarat. Suasana berbeda terlihat di Pondok Pesantren Tahfidz Tunarungu, Darul Asom di Godean, Sleman, Yogyakarta. Kelas hening dan sunyi tanpa suara, meski terlihat ratusan santri belajar Al-Quran. Di sini lantunan ayat suci tidak menggema melalui bibir, melainkan melalui ujung jari. Santriawan dan santriwati mengeja satu persatu huruf hijaiyah menggunakan bahasa isyarat. Mereka adalah para santri berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan pendengaran. Jadi ngaji mereka kan huruf per huruf. Jadi perjalanan menyetorkannya lebih sulit dan lebih lama daripada kita. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro. Terus mengabsen huruf per huruf sampai habis hafalannya. Meski memiliki keterbatasan, namun semangat mereka untuk menjadi hafiz dan hafizah begitu luar biasa. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Syafaati Suryo, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota sepanjang malam hingga pagi tadi membuat debit air di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat meningkat di angka 800 cm dengan status waspada. Muka air diperkirakan terus mengalami peningkatan jika curah hujan masih tinggi. Debit air di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat pagi ini mulai mengalami peningkatan pasca hujan deras sejak Sabtu malam. Tercatat ketinggian muka air sudah mencapai 800 cm dengan status waspada. Debit air mulai mengalami peningkatan sejak dini hari. Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung diimbau waspada dan diperkirakan debit air akan terus mengalami peningkatan jika curah hujan masih tinggi. Sementara itu, banjir setinggi 60 cm merendam ruas jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi ini. Sejumlah kendaraan roda 4 yang takut mengalami mati mesin terpaksa memutar arah dan mencari jalur alternatif lain. Sementara sejumlah warga, terutama anak-anak dan remaja, langsung tumpah ruah bermain di dalam genangan air. Untuk mempermudah warga menyeberangi banjir, pihak kelurahan menurunkan perahu karet. Banjir ini disebabkan meluapnya anak kali banjir Kanal Barat mulai terjadi sejak Minggu dini hari saat hujan deras mengguyur ibu kota. Selain merendam ruas jalan, banjir juga merendam sejumlah rumah di bantaran kali. Banjir juga terjadi di ruas jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat hingga setinggi 50 cm. Tingginya air membuat aktivitas warga terganggu. Hujan deras yang mengguyur Jakarta terjadi sejak Sabtu malam. Selain akibat curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan luapan Kali Cengkareng yang meluap ke jalan. Bahkan ketinggian air di jalan Dan Mogot arah Grogol ke Kalideres terendam hingga setinggi 50 cm atau sepaha orang dewasa. Beberapa pemotor yang nekat menerobos banjir akhirnya mengalami mati mesin. Muter-muter Pak, lepas di banjir semua. Mulai jalur ternyata banjir dan juga banjir apalagi lebih parah. Nah, saya cuma depan dong Pak yang ingat. Biasanya nggak banjir seperti ini banjir lebih dalam dari yang bulan kemarin. Tadi di sana semana Pak? Banjir Pak? Dari Sepinggang. Ya, di depan gantung dari Sepinggang. Ya pemirsa, hingga saat ini banjir masih merendam di kawasan Dan Mogot. Sejumlah kendaraan pun memilih untuk mencari jalur alternatif menghindari banjir. Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Hadisti Arifa di sana. Hadisti, apakah saat ini jalan Dan Mogot sudah bisa dilintasi oleh kendaraan?
Ya, Syafa dan juga pemirsa, hingga saat ini banjir masih merendam jalan Dan Mogot Jakarta Barat, yang mana untuk lalu lintas hingga siang hari ini belum dapat diakses secara normal atau lancar. Dapat dilihat Syafa dan juga pemirsa di layar televisi Anda situasi terkini di jalan Dan Mogot Jakarta Barat. Area sebelah kiri atau pada jalan ini digenangi banjir yang sudah terjadi sejak dari Sabtu malam hingga hari ini lantaran tingginya curah hujan yang terjadi sejak malam, dan hingga hari ini sesekali hujan masih mengguyur kawasan ini. Nah, untuk bahu jalan yang di sebelah kiri ini juga digenangi banjir jauh lebih dalam, bahkan untuk ketinggiannya pada siang hari ini masih mencapai 80 cm, sehingga bagian jalan yang tergenangi banjir ini tidak dapat sepenuhnya dilalui oleh kendaraan. Nah, sesekali kendaraan yang memaksa melintas atau memaksa menerobos area banjir ini membuat mogok atau mati mesin, sehingga kendaraan ini terpaksa harus didorong menuju ke area yang lebih tinggi, sehingga juga bagi kendaraan yang melintas baik itu roda 2 atau roda 4 ke area ini, mereka memilih jalur di sebelah kanan atau jalur busway untuk mereka lintasi. Nah, dengan banyaknya atau tingginya volume kendaraan yang melintas di jalur busway atau jalur Transjakarta ini juga berdampak pada Transjakarta itu sendiri, yang mana terjadi penumpukan kendaraan yang juga menghambat laju transportasi umum ini, karena banyaknya masyarakat yang memilih jalur sebelah kanan atau jalur busway ini untuk menuju ke tujuan mereka. Nah, ini sudah terjadi sejak dari pagi hingga siang hari ini. Meskipun banjir ini sudah mulai berangsur surut, namun banyak kendaraan yang belum dapat melintasi area yang terendam banjir. Nah, kita lihat pemirsa ataupun juga Syafa, ini ada sejumlah kendaraan yang melintas, ada yang berhasil melintasi area yang tergenang banjir, namun tadi ada juga yang mogok kendaraan atau mati mesin, pun juga ada yang memilih untuk putar balik karena merasa tidak yakin untuk melintasi area yang tergenang banjir, atau juga mereka memilih jalur busway. Namun ini juga tentu berdampak pada transportasi umum dan juga kemacetan karena tingginya volume kendaraan pada satu jalur yang berada di sebelah kanan. Nah, kemudian juga banjir tidak mengenangi badan jalan saja, namun juga merendam pemukiman warga yang berada di kawasan Tanjung Duren tempat saya melaporkan saat ini. Warga mengaku sudah digenangi oleh banjir ini sejak malam tadi hingga hari ini, dan belum ada upaya yang dilakukan untuk menyedot air atau mengurangi debit air yang menggenangi pemukiman warga. Banjir selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, ini juga disebabkan oleh meluapnya Kali Cengkareng yang berada di sekitar kawasan ini, dan juga tersumbatnya saluran air, sehingga tadi warga berharap adanya upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi debit air ini, dan warga juga nanti akan melakukan upaya secara mandiri seperti membersihkan aliran air sehingga air yang menggenangi kawasan jalan Dan Mogot dan juga pemukiman warga ini dapat surut dalam waktu yang cepat, karena tingginya banjir yang menggenangi kawasan ini juga mengganggu aktivitas warga. Tidak hanya lalu lintas saja pemukiman warga, namun juga ruko-ruko yang berada di sekitar sini terpaksa tutup atau tidak dapat beroperasi karena banjir ini juga menggenangi area dalam ruko, sehingga mereka tidak dapat beraktivitas ataupun juga beroperasi seperti biasanya. Sabrina. Syafa, maksud saya. Baik, terima kasih Hadisti Arifah langsung dari kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Ya, pemirsa, banjir juga merendam di sejumlah titik ibu kota. Akibatnya warga yang akan beraktivitas pagi ini terganggu karena jalan tertutup air di kawasan Pondokarya, Jakarta Selatan. Banjir juga merendam permukiman Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sementara di Cilandak, Jakarta Selatan, akses perumahan mewah juga terendam banjir sedalam 30 cm. Aktivitas warga pagi ini terganggu akibat meluapnya aliran Kali Mampang hingga merendam permukiman warga di Kompleks Pondokarya, Jakarta Selatan. Bahkan, kedalaman banjir merendam setinggi 1 hingga 2 meter. Total ada 16 RT terendam banjir, namun warga memilih bertahan di rumah mereka di lantai 2. Sementara itu, sejumlah pemotor di Jalan DI Panjaitan memilih menggunakan gerobak untuk mengangkut kendaraan yang melintasi genangan banjir. Sementara pengemudi mobil memilih putar balik, khawatir kendaraannya malah mogok.
Ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm, menyebabkan kendaraan yang dari Tendian menuju Pancoran serta sebaliknya tersendat. Banjir juga merendam kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, hingga sedalam 125 hingga 150 cm. Warga mengaku air mulai naik sejak Sabtu sore dan terus bertambah pada malam hari. Di sejumlah titik, banjir hingga kedalaman 2 meter dan memutus akses jalanan lingkungan. Meski genangan cukup tinggi, warga tidak mau mengungsi dan tetap bertahan di rumah dengan menempati lantai 2. Selama ini, kawasan Kebon Pala dikenal sebagai kawasan langganan banjir karena berada di dataran rendah dan dekat dengan Sungai Ciliwung. Sementara itu, banjir juga merendam permukiman mewah di Jalan Puri Mutiara 5, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Sebelumnya, kedalaman banjir hingga 1 meter dan kini berangsur surut hingga 30 cm. Meski demikian, warga memilih tidak beraktivitas dan tetap berada di rumah hingga banjir benar-benar surut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir juga terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Bahkan satu keluarga yang terdiri dari lansia dan balita harus dievakuasi menggunakan perahu karet di Pondok Maharta, Tangerang Selatan. Hingga pagi tadi, banjir masih merendam setinggi 1 meter. Satu keluarga yang terjebak di rumahnya akibat banjir dievakuasi petugas BPBD di perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Warga yang terdiri dari lansia dan balita dievakuasi petugas menggunakan perahu karet ke lokasi yang lebih aman. Selain akibat intensitas curah hujan yang tinggi, banjir juga dipicu meluapnya Kali Serua. Saat ini, sejumlah pompa penyedot air sudah diaktifkan guna mengatasi banjir. Untuk yang terendam mungkin banyak ya Bang, sudah kehitung lah banyak rumah yang terdampak di Maharta ini. Untuk evakuasi lansia tadi ya cukup lumayan bagus, ada 2 lansia, 1 ibu-ibu dan 1 anak. Sementara itu data BPBD Tangerang Selatan, ada 6 titik lokasi masih terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo. Pemirsa, prosesi pemakaman penyanyi Vidi Aldiano di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan diiringi hujan deras. Vidi Aldiano meninggal dunia karena mengalami kanker ginjal sejak tahun 2019. Pemakaman Vidi Aldiano berlangsung hikmat diiringi keluarga dan kerabat di pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sejumlah artis rekan Vidi menghadiri pemakaman untuk menghormati. Ini insya Allah jadi pertanda baik bagi beliau. Insya Allah beliau kembali kepada Allah bersama Al-Quran yang dibacanya di bulannya Al-Quran dan di harinya Al-Quran. Vidi diketahui menderita kanker ginjal stadium 3 sejak 2019, membuatnya memutuskan harus mundur dari dunia hiburan. Vidi sempat menjalani serangkaian perawatan untuk mengobati penyakitnya yang membuat berat badannya sempat turun drastis. Sejak Sabtu petang, para sahabat dan rekan sesama artis terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Vidi Aldiano. Vidi Aldiano dikenal sebagai sosok yang ramah, penuh semangat dan meninggalkan banyak karya yang melekat di hati para penggemarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Syafati Suryo. Inilah seputar iNews siang. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota sepanjang malam hingga pagi tadi membuat debit air di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat meningkat di angka 800 cm dengan status waspada. Muka air diperkirakan terus mengalami peningkatan jika curah hujan masih tinggi. Debit air di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat pagi ini mulai mengalami peningkatan pasca hujan deras sejak Sabtu malam. Tercatat ketinggian muka air sudah mencapai 800 cm dengan status waspada. Debit air mulai mengalami peningkatan sejak dini hari. Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung diimbau waspada dan diperkirakan debit air akan terus mengalami peningkatan jika curah hujan masih tinggi.
Sementara itu, banjir setinggi 60 cm merendam ruas jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi ini. Sejumlah kendaraan roda 4 yang takut mengalami mati mesin terpaksa memutar arah dan mencari jalur alternatif lain. Sementara sejumlah warga, terutama anak-anak dan remaja, langsung tumpah ruah bermain di dalam genangan air. Untuk mempermudah warga menyeberangi banjir, pihak kelurahan menurunkan perahu karet. Banjir ini disebabkan meluapnya anak kali banjir Kanal Barat mulai terjadi sejak Minggu dini hari saat hujan deras mengguyur ibu kota. Selain merendam ruas jalan, banjir juga merendam sejumlah rumah di bantaran kali. Banjir juga terjadi di ruas jalan Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat hingga setinggi 50 cm. Tingginya air membuat aktivitas warga terganggu. Hujan deras yang mengguyur Jakarta terjadi sejak Sabtu malam. Selain akibat curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan luapan Kali Cengkareng yang meluap ke jalan. Bahkan ketinggian air di jalan Dan Mogot arah Grogol ke Kalideres terendam hingga setinggi 50 cm atau sepaha orang dewasa. Beberapa pemotor yang nekat menerobos banjir akhirnya mengalami mati mesin. Muter-muter Pak, lepas di banjir semua. Mulai jalur ternyata banjir dan juga banjir apalagi lebih parah. Saya cuma depan dong Pak yang mendingan. Biasanya nggak banjir seperti ini banjir lebih dalam dari yang bulan kemarin. Tadi di sana semana Pak? Banjirnya Pak? Dari Sepinggang. Ya. Di depan Gantung dari Sepinggang. Ya pemirsa, hingga saat ini banjir masih merendam di kawasan Dan Mogot. Sejumlah kendaraan pun memilih untuk mencari jalur alternatif menghindari banjir. Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Hadisti Arifa di sana. Hadisti, apakah saat ini jalan Dan Mogot sudah bisa dilintasi oleh kendaraan? Ya, Syafa dan juga pemirsa, hingga saat ini banjir masih merendam jalan Dan Mogot Jakarta Barat yang mana untuk lalu lintas hingga siang hari ini belum dapat diakses secara normal atau lancar. Dapat dilihat Syafa dan juga pemirsa di layar televisi Anda situasi terkini di jalan Dan Mogot Jakarta Barat. Area sebelah kiri atau pada jalan ini digenangi banjir yang sudah terjadi sejak dari Sabtu malam hingga hari ini lantaran tingginya curah hujan yang terjadi sejak malam, dan hingga hari ini sesekali hujan masih mengguyur kawasan ini. Nah, untuk bahu jalan yang di sebelah kiri ini juga digenangi banjir jauh lebih dalam, bahkan untuk ketinggiannya pada siang hari ini masih mencapai 80 cm sehingga bagian jalan yang tergenangi banjir ini tidak dapat sepenuhnya dilalui oleh kendaraan. Nah, sesekali kendaraan yang memaksa melintas atau memaksa menerobos area banjir ini membuat mogok atau mati mesin sehingga kendaraan ini terpaksa harus didorong menuju ke area yang lebih tinggi, sehingga juga bagi kendaraan yang melintas baik itu roda 2 atau roda 4 ke area ini mereka memilih jalur di sebelah kanan atau jalur busway untuk mereka lintasi. Nah, dengan banyaknya atau tingginya volume kendaraan yang melintas di jalur busway atau jalur Transjakarta ini juga berdampak pada Transjakarta itu sendiri, yang mana terjadi penumpukan kendaraan yang juga menghambat laju transportasi umum ini karena banyaknya masyarakat yang memilih jalur sebelah kanan atau jalur busway ini untuk menuju ke tujuan mereka. Nah, ini sudah terjadi sejak dari pagi hingga siang hari ini, meskipun banjir ini sudah mulai berangsur surut, namun banyak kendaraan yang belum dapat melintasi area yang terendam banjir. Nah, kita lihat pemirsa ataupun juga Safa, ini ada sejumlah kendaraan yang melintas, ada yang berhasil melintasi area yang tergenang banjir, namun tadi ada juga yang mogok kendaraan atau mati mesin, pun juga ada yang memilih untuk putar balik karena merasa tidak yakin untuk melintasi area yang tergenang banjir, atau juga mereka memilih jalur busway. Namun ini juga tentu berdampak pada transportasi umum dan juga kemacetan karena tingginya volume kendaraan pada satu jalur yang berada di sebelah kanan. Nah, kemudian juga banjir tidak mengenangi badan jalan saja, namun juga merendam pemukiman warga yang berada di kawasan
Tanjung Duren tempat saya melaporkan saat ini. Warga mengaku sudah digenangi oleh banjir ini sejak malam tadi hingga hari ini dan belum ada upaya yang dilakukan untuk menyedot air atau mengurangi debit air yang menggenangi pemukiman warga. Banjir selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, ini juga disebabkan oleh meluapnya Kali Cengkareng yang berada di sekitar kawasan ini dan juga tersumbatnya saluran air, sehingga tadi warga berharap adanya upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi debit air ini, dan warga juga nanti akan melakukan upaya secara mandiri seperti membersihkan aliran air sehingga air yang menggenangi kawasan Jalan Dan Mogot dan juga pemukiman warga ini dapat surut dalam waktu yang cepat, karena tingginya banjir yang menggenangi kawasan ini juga mengganggu aktivitas warga. Tidak hanya lalu lintas saja pemukiman warga, namun juga ruko-ruko yang berada di sekitar sini terpaksa tutup atau tidak dapat beroperasi karena banjir ini juga menggenangi area dalam ruko, sehingga mereka tidak dapat beraktivitas ataupun juga beroperasi seperti biasanya. Sabrina. Syafa, maksud saya. Baik, terima kasih Hadisti Arifah langsung dari kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Ya, pemirsa, banjir juga merendam di sejumlah titik ibu kota. Akibatnya warga yang akan beraktivitas pagi ini terganggu karena jalan tertutup air di kawasan Pondokarya, Jakarta Selatan. Banjir juga merendam permukiman Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sementara di Cilandak, Jakarta Selatan, akses perumahan mewah juga terendam banjir sedalam 30 cm. Aktivitas warga pagi ini terganggu akibat meluapnya aliran Kali Mampang hingga merendam permukiman warga di Kompleks Pondokarya, Jakarta Selatan. Bahkan, kedalaman banjir merendam setinggi 1 hingga 2 meter. Total ada 16 RT terendam banjir, namun warga memilih bertahan di rumah mereka di lantai 2. Sementara itu, sejumlah pemotor di Jalan DI Panjaitan memilih menggunakan gerobak untuk mengangkut kendaraan yang melintasi genangan banjir. Sementara pengemudi mobil memilih putar balik, khawatir kendaraannya malah mogok. Ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm, menyebabkan kendaraan yang dari Tendian menuju Pancoran serta sebaliknya tersendat. Banjir juga merendam kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, hingga sedalam 125 hingga 150 cm. Warga mengaku air mulai naik sejak Sabtu sore dan terus bertambah pada malam hari. Di sejumlah titik, banjir hingga kedalaman 2 meter dan memutus akses jalanan lingkungan. Meski genangan cukup tinggi, warga tidak mau mengungsi dan tetap bertahan di rumah dengan menempati lantai 2. Selama ini, kawasan Kebonpala dikenal sebagai kawasan langganan banjir karena berada di dataran rendah dan dekat dengan Sungai Ciliwung. Sementara itu, banjir juga merendam permukiman mewah di Jalan Puri Mutiara 5, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Sebelumnya, kedalaman banjir hingga 1 meter dan kini berangsur surut hingga 30 cm. Meski demikian, warga memilih tidak beraktivitas dan tetap berada di rumah hingga banjir benar-benar surut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir juga terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Bahkan satu keluarga yang terdiri dari lansia dan balita harus dievakuasi menggunakan perahu karet di Pondok Maharta, Tangerang Selatan. Hingga pagi tadi, banjir masih merendam setinggi 1 meter. Satu keluarga yang terjebak di rumahnya akibat banjir dievakuasi petugas BPBD di perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Warga yang terdiri dari lansia dan balita dievakuasi petugas menggunakan perahu karet ke lokasi yang lebih aman. Selain akibat intensitas curah hujan yang tinggi, banjir juga dipicu meluapnya Kali Serua. Saat ini, sejumlah pompa penyedot air sudah diaktifkan guna mengatasi banjir. Untuk yang terendam mungkin banyak ya Bang, udah kehitung lah banyak rumah yang terdampak di Maharta ini. Untuk evakuasi lansia tadi ya cukup lumayan bagus, ada 2 lansia, 1 ibu-ibu dan 1 anak. Sementara itu data BPBD Tangerang Selatan, ada 6 titik lokasi masih terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo,